Dan dalam sebuah patah dikatakan al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya suatu negara. Ketika perempuan rusak, alamat negara itu akan hancur. Kita bisa lihat sekarang, di mana perempuan di negara itu, ketika perempuan itu dijaga, tertutup, negara itu tentram. Kriminal di situ berkurang. Contohnya kita lihat negara Arab Saudi. Perempuan di situ tertutup. Kita lihat tingkat kriminal yang terjadi gimana? Berkurang. Kita lihat di negara Eropa, gimana perempuan buka-bukaan, sudah telanjang. Alhamdulillah. Kita lihat gimana tingkat kriminalnya. Kriminal di situ sudah menjamur, sudah menjadi kebiasaan yang udah lumrah. Ya, karena apa? Ketika hukum Allah dilanggar, akan banyak terjadi kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sahih Doa. Kita jumpa lagi di Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Yang kali ini kita akan membahas mengenai pergaulan akhwat, yang mana kita tahu bahwa sebenarnya akhwat-akhwat kita atau perempuan-perempuan kita ini dalam hal pergaulan itu ada batasan-batasan tertentu. Nah, bagaimana kita mengetahui batasan-batasan tertentu? Di sini sudah ada Ustadz Masri Abu Abdurrahman yang akan membahas mengenai pergaulan akhwat. Baik Ustadz, seperti yang kita ketahui Ustadz, bahwa perempuan-perempuan itu kan tidak bisa sembarangan bergaul Ustadz ya, bercampur dengan ikhwan atau apa, atau pergi kemana-mana sendirian, atau safar juga nggak boleh sendirian juga, harus ada yang menemani dari salah satu mahramnya. Nah, sedangkan pergaulan saat ini yang di era yang katanya globalisasi ini kan begitu bebas Ustaz, begitu luar biasa dari mulai handphone ya kan, yang bisa mengakses internet atau mengakses medsos. Kalau misalnya kita tidak benar-benar kita jaga, itu justru bisa salah langkah mereka ini. Nah, bagaimana nih menurut Ustadz nih pergaulan akhwatnya yang ada di kita nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perempuan di dalam Islam adalah satu titik yang merupakan titik awal yang berawal darinya proses pendidikan yang baik. Dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Jadi adanya kepribadian yang kuat, yang bertauhid, yang itu terlahir dari mana? Terlahir dari para ibu yang tentunya memiliki tauhid yang benar, memiliki pendidikan Islam yang baik. Jadi Islam memperhatikan sekali akan pendidikan perempuan, dan Islam memuliakan perempuan. Islam datang memuliakan perempuan, yang mana sebelumnya perempuan itu tidak dimuliakan. Perempuan itu dijadikan seperti dijual belikan, diwariskan seperti barang, seperti harta. Yang mana dahulu ya orang-orang jahiliyah terdahulu ketika memiliki istri, kemudian bapaknya meninggal, istrinya itu bisa diwariskan untuk anaknya, ntar dipakai sama anaknya kayak harta. Naudzubillah. Dan sekarang Islam itu dimuliakan. Islam itu menjaga perempuan. Islam itu menjaga perempuan untuk tidak boleh dilihat sembarangan yang bukan mahramnya. Islam itu menjaga perempuan untuk tetap berada di rumahnya. Islam itu menjaga perempuan supaya tidak bergaul dengan orang sembarangan. Itu semua dengan tujuan apa? Itu semua dengan tujuan untuk menjaga perempuan. Sehingga apa? Dengan dilakukannya hal-hal yang diperintahkan oleh Islam terhadap perempuan, terbentuklah seorang kepribadian muslimah yang benar. Sehingga ketika dia memiliki anak, dia akan mendidik anaknya dengan pendidikan Islam, dengan tauhid yang benar. Adapun ketika perempuan tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Islam, tidak memperhatikan larangan-larangan Islam, maka perempuan akan rusak. Dan dalam sebuah patah dikatakan al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya suatu negara. Ketika perempuan rusak, alamat negara itu akan hancur. Kita bisa lihat sekarang,
Di mana perempuan di negara itu, ketika perempuan itu dijaga, tertutup, negara itu tentram. Kriminal di situ berkurang. Contohnya kita lihat negara Arab Saudi. Perempuan di situ tertutup. Kita lihat tingkat kriminal yang terjadi gimana? Berkurang. Kita lihat di negara Eropa. Gimana perempuan buka-bukaan. Sudah telanjang. Alhamdulillah. Kita lihat gimana tingkat kriminalnya. Kriminal di situ sudah menjamur. Sudah menjadi kebiasaan yang udah lumrah. Ya, karena apa? Ketika hukum Allah dilanggar, akan banyak terjadi kerusakan. Kemudian ada pendapat yang berbicara bahwa Islam itu kuno, Ustaz, karena di dalam Islam itu tidak ada namanya emansipasi. Karena kan emansipasi itu kan mendukung bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki dalam hal pekerjaan kah atau dalam segala macam hal. Nah, itu bagaimana Ustaz untuk menyanggah pendapat? Iya benar, ini adalah sebuah syubhat ya, ingin menyamakan laki-laki dan perempuan. Secara psikologi ya, tentunya perempuan itu tidaklah sama dengan laki-laki. Pola pikir perempuan itu tidak sama dengan pola pikir laki-laki. Islam itu sangat memuliakan perempuan, dan tidak ada sedikit pun Islam yang namanya menindas perempuan dan tidak memuliakan perempuan. Bahkan dulu di zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk berperang dan anaknya itu kembali, ibu itu sedih. Karena apa? Ibu itu yang memiliki tauhid yang benar, yang dia merasa dia telah berjasa mendidik anaknya. Dia berharap anaknya itu pergi perang kemudian mati syahid. Peran sangat besar peran para ibu di dalam Islam. Kemudian kita lihat para ulama, ibundanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ibundanya ulama-ulama besar yang lainnya. Mereka itu sangat berperan besar dalam pendidikan ulama-ulama tersebut, dalam pendidikan anak-anaknya, sehingga menjadikan anak-anaknya seorang ulama besar. Islam tidak menafikan, tidak mengatakan bahwa perempuan itu nggak ada ininya, dia itu di rumah aja. Bukan. Justru dengan dia di rumah itu, mereka itu melakukan hal yang sangat besar. Kita katakan, kenapa negara ini rusak? Kenapa misalkan suatu negeri itu bisa rusak? Kita katakan itu rusak karena berawal dari pendidikan pertamanya, itu dari ibu. Ketika itu rusak, itu akan menjamur ke semuanya. Masyarakat akan rusak, provinsi akan rusak, negara akan rusak. Berawal dari mana? Dari perempuan seorang ibu. Jadi kurang besar apa peran seorang perempuan? Sangat besar sekali. Ketika terciptanya para ummahat, para ibu-ibu yang memiliki pendidikan agama yang bagus, memiliki tauhid yang kuat, maka apa? Mereka akan berusaha mendidik anak-anak mereka untuk menjaga sholat, mentauhidkan Allah, sehingga apa? Akan terbentuknya yang namanya negara yang tentram, yang aman. Akan terbentuk yang namanya kepribadian muslim yang memiliki basic Islam, berpemahaman yang benar, yang mereka memperhatikan hak-hak Islam. Sehingga apa? Sehingga tidak ada terjadinya kriminal. Berarti justru terbalik ya Ustaz ya, dalam arti begini, orang-orang yang berpemahaman bahwa perempuan itu harus setara dengan laki-laki, maka akan menimbulkan pergaulan bebas di situ kan Ustaz? Iya tentunya. Karena dengan adanya pergaulan bebas berarti banyak perzinahan di situ. Ini dia. Karena akhirnya banyak perzinahan, akhirnya banyak juga anak-anak haram yang lahir dari rahim seorang ibu, karena mereka kan berzina, hamil di luar nikah semua gitu kan Ustaz. Nah, karena hal tersebutlah maka negara-negara itu hancur karena pemikiran mereka, karena sudah tidak diridhoi juga sama Allah. Sedangkan justru Islam ini yang mereka bilang kuno justru modern saatnya. Iya tentunya. Arti karena perempuan-perempuan ini berada di dalam rumah, mereka tertutup, terus mereka tidak mengumbar syahwatnya dan lain-lain. Mereka juga bisa menjaga dirinya dengan menutup mukanya, segala macam, menutup badannya. Pada akhirnya lelaki yang melihat mereka pun tidak timbul syahwatnya, sehingga tidak ada kriminalitas justru di situ. Tentunya begitu. Mereka karena hal tersebut Islam mengajarkan agar tetap di rumah dan mendidik anak-anaknya supaya bertauhid. Akhirnya jadi benar negara itu. Iya benar begitu. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan justru malah Islam itu justru sangat berperan dalam emansipasi wanita. Sangat mendukung tinggi begitu. Ya.
Jadi demikian Sohib Yoa, dan bisa kita simpulkan dalam pergaulan akhwat ini atau pergaulan perempuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Justru di mana Islam itu sangat menjunjung tinggi emansipasi perempuan. Tapi menjunjung tinggi emansipasi ini tidak berarti perempuan itu harus keluar rumah, harus bergaul bebas dengan laki-laki lain. Dan justru dengan adanya perempuan di rumah dan mendidik anak-anaknya itu supaya bertauhid kepada Allah, yang menjadikan keluarga itu baik, sehingga dalam hal keluarga itu baik bisa menjadikan dalam satu lingkungan itu baik, dan ketika lingkungan ini baik akan membentuk suatu negara yang kuat dan baik. Jadi seperti itu saja, ada nasihat untuk saya. Baik, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sebuah ujian yang lebih berat bagi laki-laki itu kecuali dari perempuan. Jadi perempuan adalah ujian yang berat bagi laki-laki. Ketika perempuan sudah keluar, sudah tabarruj, sudah tidak memperhatikan had-had Islam, akan terjadinya laki-laki akan tergoda, kemudian laki-laki akan mudah untuk menindas perempuan dan melakukan yang ujung-ujungnya akan kenapa? Akan berakhir kepada perzinahan, waliyadzubillah. Dan ini adalah awal kerusakan. Yang mana kita sama-sama tahu negara-negara yang rusak adalah negara-negara yang tempat-tempat yang rusak adalah tempat-tempat yang di situ banyak terjadi perzinahan. Dan negara-negara yang baik adalah ketika di situ banyak pernikahan. Ya, intinya Islam sangat-sangat menjunjung tinggi perempuan dan sangat menjaga perempuan. Demikian saya pembahasan kita mengenai pergaulan akhlak. Jangan lupa mohon untuk dibantu share, like, dan di subscribe agar channel ini tetap melanjutkan dakwahnya. Demikian Ustaz, mohon ditutup. Baik, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.